Halo guys, assalamualaikum. Guys, hari ini aku mau masak jengkol ya. Ini requestan temen FB aku ya, dan ini aku kabulin. Dan hari ini aku mau masak jengkol rendang ya guys. Jadi hari ini aku masak jengkol rendang plus ikan teri sambal tempe ya guys. Jadi kalau udah masak jengkol rendang ini ya, kemudian ditambah dengan cabai rawit bulut-bulut ya guys, aduh bisa makan itu nambah ya, karena saking enaknya. Tapi guys, sayang banget jengkol di tempat aku itu belum terlalu musim ya. Jadi jengkol itu emang nggak musim, dan ini jengkolnya ya masih dikategorikan jelek ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada. Dan ini aku mulai untuk ngerebus jengkolnya ya guys. Jadi jengkolnya itu kita rebus, kita kasih air ya, kemudian seperti ini. Biasanya kalau aku ngerebus jengkol udah sampai airnya susut seperti ini, pasti kulitnya itu ngelupas ya. Tapi karena mungkin jengkolnya nggak terlalu bagus, jadi ada yang sebagian ngelupas, ada sebagian enggak. Jadi ini aku harus buka dulu kulitnya satu persatu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini namanya, karena jengkolnya kecil-kecil, ini namanya jengkol padi. Jadi jengkol ada banyak varian banget ya. Jadi ada jengkol yang kategorinya agak gede, besar ya, kemudian ada kecil-kecil seperti ini. Dan guys, setelah aku rebus, setelah aku kupas kulitnya, ini kita tumbuk ya. Kita tumbuk, kita geprek aja sebenarnya ya, sampai dia pipih sedikit. Setelah semuanya udah siap kita geprek ya teman-teman, kita cuci bersih lagi ya. Jadi penampakannya seperti ini ya guys. Jadi memang ini jengkolnya nggak terlalu gede ya, emang jengkol untuk kecil-kecil ya, tapi mudah-mudahan aja ntar rasanya enak ya guys. Dan ini kita langsung panasin minyaknya, dan minyaknya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Lalu kita tuangkan bumbunya ya guys. Dan ini aku beli bumbunya yang udah jadi ya, cuma Rp3.000 ya guys. Karena jengkolnya juga emang sedikit, jadi aku sengaja emang nggak tambahin bumbu lagi ya guys. Dan ini kita aduk-aduk seperti biasa, kita tumis sampai harum ya teman-teman, sampai wanginya itu keluar ya guys. Dan kalau sudah wangi ya, tandanya itu bumbunya udah mateng ya guys. Dan kemudian kita masukin jengkol yang udah kita geprek tadi ke dalam tumisan bumbu rendangnya tadi ya guys. Jadi ini aku memang masak menunya itu jengkol rendang ya teman-teman. Jadi udah, setelah kita aduk, kemudian kita langsung tambahkan santan. Jadi santannya tadi aku cuman beli yang ukuran kecil, kemudian emang 1 kali peras doang ya guys, karena kan emang jengkolnya itu udah direbus, jadi emang udah pulen, udah empuk banget. Jadi nggak perlu kita lama-lama, ataupun mungkin nggak perlu santannya terlalu banyak ya teman-teman. Jadi emang santannya sedikit aja ya. Jadi penampakannya seperti ini. Jangan lupa tambahin garam, kemudian koreksi rasa. Jadi kalau ntar takut keasinan ya, garamnya taruh aja dulu sedikit, ntar kalau udah mau mateng atau udah mau kering bisa ditambahin lagi kalau emang kurang garamnya ya teman-teman. Dan guys, ini penampakannya. Sebentar lagi juga ini rendang aku udah mau mateng ya, karena perut juga udah lapar ya, udah keroncongan. Jadi untuk rendang ini juga semuanya tergantung selera ya teman-teman. Ada yang emang kalau masak rendang itu ada pakai kuah sedikit, tapi kalau aku emang masak rendang itu harus kering ya. Selain emang aku suka yang kering untuk rendang, kemudian juga ketahanannya dia lebih lama. Jadi aku besok pagi nggak perlu dipanasi juga nggak basi ya teman-teman. Dan lanjut, kita sekarang mau goreng ikan terinya ya. Jadi ikan terinya ini aku belinya ikan teri belah ya teman-teman. Jadi kalau di tukang sayur aku ini harganya 1 onnya 13.000. Nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman kira-kira harga ikan teri belahnya ini berapa ya. Jadi kalau masak ikan teri ini ya guys, harus rajin dibolak-balik ya, agar nanti matangnya merata dan garing, nggak satu sisinya gosong ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi aku bakalan angkat ikan terinya guys, karena ini udah mau mateng ya. Dan kalau misalnya ikan teri ini aku suka banget kalau masaknya itu sampai garing ya, jadi pas kita makan tuh enak ya, crunchy banget ya guys. Lanjut kita goreng tempenya ya guys. Tempenya ini udah aku potong kecil-kecil, dan tadi tuh aku beli tempenya yang harga Rp5.000 ya teman-teman. Dan ini penampakan tempenya. Jadi kalau untuk goreng tempe juga sama seperti kayak goreng ikan teri ya, harus rajin dibolak-balik. Jadi walaupun aku menggunakan minyaknya sedikit, karena nanti nggak mau ninggalin minyak bekas ya guys, kalau kita rajin bolak-balik tempenya itu pasti bakalan garing ya. Dan ini kita siapkan bumbunya untuk sambalnya guys. Untuk baladonya ada tomat, ada cabai, dan bawang merah. Karena kebetulan bawang putih aku habis, jadi kita skip aja dulu guys. Dan kita lanjut tumis cabenya ya guys. Dan ini aku menggunakan minyak sisa tadi ya. Jadi untuk tumis cabai balado juga sama ya teman-teman. Ada yang kebiasaan dia itu minyaknya harus banyak untuk sambelnya. Ada juga mungkin ya nggak terlalu banyak, jadi agak kering ya. Tapi kalau aku tuh menggunakan minyaknya sedang ya teman-teman. Dan ini kita seperti biasa tunggu sampai dingin dulu ya, supaya nanti tetap ikan terinya tuh garing ya guys. Sekian video aku hari ini guys. Jangan lupa subscribe, follow ya, dan share, dan juga komennya ya. Bye bye. Assalamualaikum.